6,5 tahun penjara, menurut gua kecil dan ringan sekali. Sekelas orang yang sudah mencuri duit rakyat hingga 300 triliunan dituntut hanya mengembalikan uang 210 miliar ditambah denda 1 miliar. Ini jelas ngaco dan sangat menusuk rasa keadilan di hati rakyat. Lo tau gak sih, uang 300 triliunan itu besar banget. Lo bayangin, 1 miliar itu 1000 juta, 1 triliun itu 1000 miliar. Jadi 300 triliun itu ada berapa juta coba? Pusing kan lo ngitungnya? Walau kita kerja seumur hidup dengan gaji UMR, belum bisa mencapai angka itu. Ya juga ya, andai saja orang korupsi itu hidup di masa Umar bin Khattab, udah jadi apa ya dia? Bener banget, gue jadi teringat kisah Umar bin Khattab. Yang saat itu Umar bin Khattab khalifahnya, kalau ibarat kata presiden lah. Nah, ada gubernur Mesir Amr bin Ash menempati sebuah istana megah yang di depannya terhampar sebidang tanah kosong dan terdapat gubuk reot yang hampir roboh milik seorang Yahudi tua. Amr menginginkan agar di atas tanah itu didirikan sebuah masjid yang indah dan megah, seimbang dengan istananya. Ia merasa tidak nyaman dengan adanya gubuk Yahudi tersebut. Namun orang Yahudi itu menolaknya dengan tegas. Bahkan ketika Amr menawarkan dengan bayaran 3 kali lipat, Yahudi tetap tak mau goyah. Yahudi tetap tak mau menjualnya. Sepeninggalan Yahudi tua itu, Amr menetapkan kebijakan untuk membongkar gubuk reot tersebut. Dia minta supaya didirikan masjid besar di atas tanah itu dengan alasan demi kepentingan bersama dan memperindah pemandangan. Si Yahudi, pemilik tanah dan gubuk reot itu tidak bisa berbuat banyak atas kebijakan sang gubernur. Dia hanya menangis dan menangis. Namun dia tidak putus asa dan bertekad hendak mengadukan sang gubernur Amr kepada atasannya, Khalifah Umar di Madinah. Setibanya di Madinah, si Yahudi bertanya kepada orang-orang, di mana istana sang khalifah? Usai ditunjukin, dia kaget karena sang khalifah tidak punya istana seperti gubernur Mesir Amr bin Ash. Bahkan dia diterima sang khalifah di halaman Masjid Nabawi di bawah pohon kurma. Si Yahudi pun mengutarakan maksudnya untuk menghadap sang khalifah. Tak lupa ia membeberkan peristiwa yang menimpa dirinya serta kesewenang-wenangan gubernur Mesir atas tanah dan gubuk satu-satunya yang sudah reot itu. Mendengar semua itu, Umar bin Khattab marah besar. Beliau kemudian menyuruh si Yahudi untuk mengambil sepotong tulang dari tempat sampah yang tak jauh dari tempat mereka. Tentu saja si Yahudi itu menjadi bingung dan ragu dengan perintah sang khalifah yang dianggap ganjil dan tak ada hubungannya dengan pengaduannya. Namun akhirnya dia pun mengambil tulang itu dan diserahkan kepada beliau. Umar bin Khattab menggores huruf alif dari atas ke bawah, lalu memalang di tengah-tengahnya dengan ujung pedang pada tulang tersebut. Kemudian tulang itu diserahkan kepada si Yahudi yang masih bengong, tak mengerti maksud khalifah. Sang khalifah hanya berpesan, bawalah tulang ini dan berikan kepada gubernur Amr bin Ash. Orang Yahudi itu pun pulang ke Mesir, membawa pulang pemberian sang khalifah. Setibanya di Mesir, dia menyerahkan tulang tersebut kepada sang gubernur. Begitu sang